Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas tentang struktur atom. Mari kita lihat. Nah, struktur atom di kelas 10 bertujuan untuk mempelajari tentang perkembangan struktur atom dari abad ke abad atau dari tahun ke tahun. Kemudian juga selanjutnya kita bisa mengenal juga bagaimana susunan atom untuk beberapa atom. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana susunan dalam konfigurasi elektronnya. Kali ini Ibu akan mencobakan untuk menjelaskan perkembangan struktur atom. Struktur atom berkembang dimulai dari teori atom itu sendiri. Teori atom dimulai pada tahun sebelum Masehi, yaitu 460 sebelum Masehi, dicetuskan oleh seorang ilmuwan filsuf bernama Demokritus. Atom merupakan materi dari partikel yang sudah tidak terbagi lagi, atau diberi nama atomos, tak terbagi. Tetapi tidak hanya Demokritus, Plato, Aristoteles juga menyatakan hal yang sama, bahwa ada dalam sebuah materi partikel yang terkecil dan diberilah nama atom. Setelah Masehi, ada banyak beberapa perkembangan atom yang itu perkembangan atom Ibu menganggapnya itu adalah teori atom modern yang dimulai dari model atom Dalton. Menurut Dalton, ada beberapa yang disebut sebagai teori Dalton, ya, bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Atom, suatu unsur, tidak dapat diubah menjadi atom lain, serta tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atom sejenis memiliki sifat yang sama atau identik. Reaksi kimia terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom-atom. Nah, gambaran model atom ini adalah, kalau misalnya boleh Ibu sebutkan, gambaran atomnya adalah seperti kelereng berisi pejal. Nah, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Itu menurut Dalton. Tidak dapat diubah menjadi atom lain. Ini pada zamannya. Kemudian yang berikutnya, atom sejenis memiliki sifat yang sama. Jadi kalau misalnya atom emas, ya sama, memiliki sifat yang sama, semuanya emas gitu ya. Jadi itu bila sejenis. Tapi kalau tidak sejenis, ya tentu saja memiliki sifat yang berbeda. Nah, kemudian tetapi ya ada beberapa dari teori-teori Dalton ini sudah tidak atau bisa dikatakan kurang tepat. Makanya di sini kelebihan ada dari atom Dalton, yaitu yang disebutkan bahwa Dalton sudah bisa menjelaskan hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan hukum perbandingan tetap yang dari Proust yang menyatakan tadi dari sini. Nah, dari sini reaksi kimia terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom-atom. Ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Lavoisier dan Proust. Jadi tentang hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Jadi ada korelasinya. Sehingga itu merupakan kelebihan dari teori atom Dalton. Sementara kelemahannya ini tidak dapat menjelaskan perbedaan atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain. Tadi disebutkan misalnya memiliki sifat identik, tapi ketika misalnya ada atom hidrogen dengan atom oksigen, nah Dalton tidak bisa menjelaskan apa bedanya unsur atom dari hidrogen ataupun dari oksigen. Kemudian tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan materi. Padahal dari zaman dulu itu materi memiliki sifat, misal ada beberapa seperti logam memiliki sifat kelistrikan. Tidak dapat menjelaskan atom itu saling berikatan. Jadi kalau misal berikatannya dengan apa, nah itu tidak bisa dijelaskan oleh teori Dalton. Maka kemudian berkembang menjadi dengan teori atom yang lain yang lebih misalnya lebih istilahnya lebih modern lagi. Nah, muncullah teori atom yang
kedua, yaitu dari Thomson. Namanya Joseph John Thomson atau biasa dipanggil dengan J.J. Thomson. Nah, menurut model Thomson ini bahwa penemuan dari beliau gitu ya, dari Thomson yang dengan rekan-rekannya menggunakan penemuannya sinar katode yang kemudian dikenal sebagai partikel negatif atau elektron. Maka Thomson itu menemukan bahwa dalam suatu atom itu ada partikel negatif. Ada partikel negatif. Nah, kemudian dikenal juga bahwa model atom Thomson ini dengan roti kismis, bahwa di dalam terdapat partikel yang bermuatan positif dan di luarnya tersebar merata partikel yang bermuatan negatif. Makanya disebutkan sebagai teori atom roti kismis. Nah, itu kemudian secara keseluruhan katanya atom bersifat netral. Nah, itu untuk yang menurut Thomson. Ini adalah alat yang digunakan untuk menemukan elektron oleh Thomson pada tahun 1900. Jadi gambaran gambaran sinar katode model Thomson adalah seperti ini. Jadi ada ditembakkan yang bermuatan negatif, kemudian ada aliran elektronnya. Itu menurut Thomson ya. Kemudian perkembangan teori atom berikutnya itu adalah yang Rutherford. Tapi sebelumnya ya ada kelebihan sebenarnya dari sebelum ada Rutherford itu diketahui bahwa di Thomson ini ada kelemahan. Jadi dia tidak dapat menjelaskan kenapa susunan positif dan negatif di dalam atom itu tidak terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak. Jadi kalau tersebar begitu saja, otomatis kan sebenarnya kalau positif dengan negatif akan saling tarik-menarik, atau positif dengan positif tolak-menolak, negatif dengan negatif tolak-menolak, tetapi tidak terjadi dalam susunan atom tersebut. Maka ini tidak dapat terjelaskan oleh Thomson. Nah, gitu kan. Tetapi kelebihannya jelas sekali bahwa di model atom Thomson itu sudah ditemukan partikel subatomik. Artinya bahwa atom bukan lagi bagian terkecil dari suatu unsur, tetapi ada subatomik lain yaitu yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Dan juga dia bisa menjelaskan bagaimana sifat-sifat kelistrikan dari suatu atom. Maka muncul teori yang lain, yaitu teori dari model atom Rutherford. Nah, di Rutherford di sini sebenarnya lebih mengembangkan kepada konsep sinar katoda dari Thomson ya. Jadi ini mengembangkan lagi menggunakan sama tabung sinar katoda dan istilahnya itu dibantu oleh Eugene Goldstein, Ernest Rutherford itu mengembangkan konsep-konsep dari Thomson. Nah, di sini Thomson membuat gambaran bahwa atom itu tersusun dari inti atom yang di dalamnya ada partikel-partikel bermuatan positif. Nah, kemudian di sini di tengah-tengahnya itu ada partikel yang bermuatan negatif gitu ya. Jadi di sekelilingnya ada partikel bermuatan negatif yaitu elektron. Jadi menurut Rutherford ini tidak seperti roti kismis oleh Thomson, tetapi ada lintasan-lintasan yang digunakan untuk tempatnya elektron, anggaplah seperti itu. Dan di tengah-tengah itu terdiri dari inti atom yang ada bermuatan positifnya, gitu ya. Nah, kemudian apa sih kelebihan dari teori atom dari Rutherford di sini? Beliau bisa mengemukakan partikel positif dalam atom itu merupakan pusat massa atom. Jadi tadi inti atom itu adalah partikel positif. Kemudian dapat menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Jadi artinya bahwa elektron itu tidak tersebar tetapi berada dalam lintasan-lintasan tertentu. Nah, makanya ya di sini dinyatakan bahwa
seperti tata surya. Kadang-kadang disebutkanlah teori dari Rutherford itu adalah teori tata surya. Dapat menggambarkan gelap elektron di sekitar inti. Nah, tetapi banyak juga kelemahan yang diberikan pada konsep Rutherford. Jadi menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi itu bisa memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Akibatnya lama-kelamaan elektron akan kecapean, kehabisan energi, dan pada akhirnya menempel pada inti. Tetapi ternyata itu tidak jadi, tidak bisa dijelaskan oleh Rutherford mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Nah, kemudian belum juga mampu menjelaskan letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Yang berikutnya tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Jadi bagaimana terbentuknya spektrum garis pada atom hidrogen. Maka teori atom Rutherford pun menjadi banyak kelemahan. Muncullah teori atom berikutnya, yaitu teori atom dari Niels Bohr. Nah, dia menjelaskan bagaimana fenomena spektrum gas hidrogen. Niels Bohr mengajukan model atom dengan memperkenalkan adanya tingkat energi. Nah, jadi sebenarnya sama saja dengan yang digambarkan oleh Rutherford, tetapi beliau lebih bisa menjelaskan adanya tingkat energi yang dimiliki oleh elektron. Jadi, dia mengajukan postulatnya yang pertama, elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom pada suatu lintasan tertentu stasioner. Semakin jauh letak kulit dari inti, semakin tinggi tingkat energinya. Artinya setiap elektron memiliki energi masing-masing. Yang kedua, selama bergerak, elektron tidak menyerap atau memancarkan energi. Energi elektron itu konstan. Makanya elektron tidak akan jatuh ke inti. Ya, kemudian yang ketiga, elektron dapat berpindah dari suatu tingkat energi ke tingkat energi lainnya, dan jika berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka dia akan menyerap energi. Sebaliknya, jika beralih ke tingkat yang lebih rendah, maka elektron akan memancarkan energi. Nah, itu adalah postulat dari Niels Bohr. Tetapi lagi-lagi, model atom Niels Bohr pun ada banyak kelemahannya, tetapi beberapa kelebihannya dia bisa menjawab ya model atom dari Rutherford mengapa elektron tidak bisa jatuh ke inti, dan juga dia bisa mengaplikasikan teori kuantum. Nah, kemudian yang kedua, kelebihannya dapat menjelaskan spektrum garis pancaran emisi oleh atom atau serapan dari atom hidrogen. Ya, yang menjadi fokus dari Niels Bohr itu adalah atom hidrogen. Kemudian beberapa kelemahannya tidak dapat menjelaskan pemisahan garis spektrum menjadi kelompok garis halus di bawah pengaruh medan magnet yang disebut efek Zeeman dan di bawah pengaruh listrik yang disebut efek Stark. Kemudian yang kedua tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom yang lebih besar dari hidrogen. Jadi kalau misalnya untuk atom-atom yang lebih dari satu elektronnya atau yang lebih banyak elektronnya itu tidak dapat dijelaskan. Kemudian hanya dapat menjelaskan untuk atom-atom yang berelektron sedikit. Tidak dapat menjelaskan bagaimana adanya sublintasan-sublintasan yang terbentuk di antara lintasan-lintasan elektron. Nah, kemudian muncullah teori atau model atom yang lain, yaitu model atom mekanika kuantum. Nah, model atom mekanika kuantum ini diprakarsailah oleh beberapa ilmuwan seperti Max Planck, Louis de Broglie, Werner Heisenberg. Dan ini memunculkan satu model atom yang dikatakan sebagai model atom mekanika kuantum. Nah, menurut Louis de Broglie, Louis de Broglie itu elektron memiliki sifat dualisme. Elektron sebagai gelombang dan elektron sebagai partikel. Artinya kalau misalnya sebagai gelombang dapat dirasakan, sementara kalau sebagai partikel artinya memiliki massa, gitu ya. Nah, kemudian dalam teori atom mekanika kuantum, posisi elektron tidak dapat dipastikan, dan dengan kata lain posisi elektron adalah peluang menemukan elektron pada setiap titik dalam ruang di sekitar inti yang disebut sebagai orbital. Jadi
Itu adalah perkembangan tentang teori atom atau model atom. Jadi, diulang lagi ya, bahwa perkembangan teori atom itu dimulai dari yang modern ya, dimulai dari Dalton. Kemudian C.C. Thomson dengan istilah rotikismisnya, kemudian berikutnya adalah Rutherford yang menyatakan bahwa atom itu sebagai atau digambarkan sebagai tata surya. Kemudian berikutnya ada Neil Bohr yang bisa menjelaskan lebih detail tentang mengapa elektron tidak bisa jatuh ke inti, karena memang elektron memiliki apa istilah itu energi yang stasioner atau tetap. Kemudian lebih dalam lagi gitu ya, lebih luas lagi itu diperkasai oleh beberapa ilmuwan seperti Max Planck, kemudian Louis de Broglie, Werner Heisenberg dengan metode atau model atom dari mekanika kuantum. Nah, demikianlah pembahasan tentang apa ya perkembangan struktur atom yang Ibu bisa jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.